Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmatnya lah kita dapat kembali berkumpul dalam kegiatan kultum, meskipun tidak bertatap muka langsung, hanya secara online, namun semoga kita tetap dalam lindungannya dan rahmatnya. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat rahmatnya kita menjadi terang benderang seperti ini, mendapat ilmu serta mendapat hidayah darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kultum yang bertemakan tentang keutamaan sahur. Sebelumnya kita bacakan dulu dalil tentang puasa Ramadan, yang mana dalil tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Apa itu sahur? Sahur merupakan suatu kegiatan atau suatu amalan sunnah di bulan Ramadan. Sahur dilaksanakan pada sepertiga malam, atau bisa pada saat ini, pada zaman sekarang bisa kita sebut mungkin sekitar pukul 4 pagi. Sahur merupakan suatu amalan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana di dalam sahur tidak hanya melakukan makan dan minum untuk mengisi energi ketika berpuasa, namun ada beberapa keberkahan di dalamnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fis sahuri barokah. Hendaklah kalian makan sahur, karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada hadis tersebut, hadis yang tadi kita baca, Rasulullah telah mengatakan bahwa di dalam makan sahur tidak hanya makan dan minum, namun ada beberapa keberkahan. Saja keberkahan ketika kita makan sahur. Yang pertama, untuk tenaga atau energi ketika kita menjalankan puasa satu hari. Itu salah satu manfaat atau keberkahan ketika kita makan sahur. Yang kedua, sahur dilaksanakan di sepertiga malam, yang dimana sepertiga malam merupakan waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Jadi ketika kita sahur tidak hanya makan dan minum, namun usahakan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu-waktu itulah doa kita akan dikabulkan, atau doa ketika waktu yang mustajab. Yang ketiga, sahur, ketika kita melaksanakan amalan sahur, maka kita akan mendapatkan pahala sunnahnya, ya. Jadi tidak hanya untuk mengisi energi, namun kita juga akan mendapatkan pahala sunnah dari amalan sahur tersebut. Yang keempat, dengan bersahur, otomatis kita bangun di sepertiga malam, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sholat subuh, ibadah sholat subuh berjamaah, ya. Untuk yang laki-laki bisa langsung ke masjid, dan untuk perempuan bisa di rumah atau boleh juga ke masjid. Ada beberapa keberkahan atau manfaat dari ketika kita melaksanakan ibadah sahur. Meskipun dalam hukumnya ibadah sahur merupakan amalan sunnah, tidak wajib, namun
sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya sebatas makan dan minum untuk mengisi energi ketika nanti berpuasa, namun banyak keberkahan di dalamnya, ya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan sahur? Seseorang bisa dikatakan sahur apabila sedikitnya dia minum itu seteguk air, sedikit-dikitnya makan, ia memakan 1 buah kurma. Perumpamaannya seperti itu. Walaupun hanya minum seteguk air atau 1 buah kurma, itu sudah bisa dikatakan dia melaksanakan amalan sunnah sahur, ya. Untuk batas waktu sahur, kapan batas waktu sahur? Rasulullah SAW mencontohkan melaksanakan amalan sahur atau makan sahur itu di sepertiga malam. Sahabat pernah makan sahur bersama Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan batas terakhir kita makan sahur atau melaksanakan sahur?" Rasulullah menjawab, bagaikan orang yang membaca 50 ayat sebelum azan subuh. Jadi bisa kita logikakan bahwa makan sahur yang afdol atau yang dianjurkan yaitu di akhir-akhir sebelum menjelang azan subuh, ya. Kalau sekarang bisa kita sebut mungkin sekitar jam 4 pagi, ya. Kalau azan subuhnya 4:30. Jadi perumpamannya seperti itu, ketika seperti orang yang membaca 50 ayat. Kenapa Rasulullah menganjurkan untuk mengakhirkan sahur? Karena banyak keberkahan juga di dalamnya, dan banyak manfaatnya. Ketika kita makan sahur di akhir waktu, maka tenaga yang kita miliki juga akan lebih banyak dibanding orang yang makan sahur jauh dari waktu sebelum azan subuh, ya. Ketika ada yang sahur makannya jam 3 atau jam 2, nah itu akan lebih baik yang sahur di akhir juga, ya. Salah satu manfaatnya seperti itu. Selain itu yang tadi seperti saya sebutkan, yaitu banyak keberkahannya, ya. Bisa diisi dengan sebelum makan sahur, bisa diisi dengan berzikir, berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kultum online ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.